adalah di keluarga, bukan di sekolah, bukan di tempat komunitasnya dengan teman-temannya, di rumah. Tapi masalahnya ketika anak kita pulang ke rumah, dia mau cerita, mami dengarkan mami, aku baru dibully. Cengeng lo. Belum cerita anak, sudah diomelin. Dia cerita ke bapaknya, Pi dengarkan Pi, aku tadi mau cerita sama mami. Belum cerita udah diomelin. Bapaknya bilang, sama nasib kita nak, sama. Kita adalah tempat mendengarkan cerita daripada seorang anak. Tapi kita udah lupa cerita terakhir daripada seorang anak. Dan itu lebih diperparah lagi bagaimana mereka saat ini sedang punya komunitas di sosial media dunia maya. Anak saya kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Suatu ketika akhir tahun lalu dia bilang begini, Pi, bangunkan saya jam 2 subuh. Jam 2 subuh? Iya. Wah, anak pendeta mau berdoa ini, haleluya. Saya bilang, mau berdoa nak? Bukan. Mau ngapain? Update game. Jam 2 subuh. Kelas 1 SD, update game. Saya bilang, kagak mungkin. Nah, itu gak usah diikutin. Itu orang-orang besar. Dia bilang, Pi, gak bisa Pi. Aku harus bangun, aku harus ikut. Kalau enggak, aku dibully sama teman-temanku. Saya bilang, itu teman lu dewasa semua, lu salah bergaul. Dia bilang, bukan, ini teman saya, circle saya, satu kelas saya. Anak kelas 1 SD janjian jam 2 subuh update game. Saya cerita kepada gurunya waktu bagi rapor. Gurunya bilang, Bapak mengada-ngada. Bu, cek Bu, saya bilang, semua anak-anak mereka punya circle-nya sendiri di sosial di dunia maya. Gurunya bilang, nggak mungkin Pak, coba aja dicek. Begitu selesai pembagian rapor, gurunya lalu umumkan langsung, anak-anak tidak boleh tidur lebih daripada jam 7 malam. Dan itu realita terjadi. Kita kurang mengasihi, kita kurang melihat mereka, kita kurang menjadi tempat yang terbaik kepada anak-anak kita. Dan bukan hanya kepada keluarga, kepada sesama pun kita sudah mulai lupa bagaimana makna berbagi dan mengasihi.